perkenalkan, nama saya Fadel dengan NIM 23073088. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang komponen-komponen yang ada di bulldozer. Pertama, yakni komponen undercarriage. Komponen undercarriage ini terdiri dari tracksu. Yang selanjutnya ada sprocket yang ada di sini, yang di bawah. Lalu track roller yang ada di bawah sini. Sini ada idler. Oke, teman-teman lihat. Ini namanya track frame. Ya, selanjutnya masuk kita ke bagian blade. Di sini bagian blade berfungsi untuk mendorong atau mengikis tanah. Sini ada pisaunya untuk cutting namanya. Sini ada silindernya. Silindernya ini ada 3 bagian atau 3 fungsi, kiri kanan. Ini untuk mendorong maju mundur, kiri kanan, dan serong kiri dan serong kanan. Setelah bagian-bagian di bawah ini, kita masuk identifikasi kabin. Sebelum itu, mesin bulldozer ini terletak di bagian depan dengan corong knalpot ini. Untuk menaiki bulldozer ini harus menggunakan safety juga, yaitu menggunakan 3 kontak poin. Apa itu 3 kontak poin? Ini 1, 2, 3. Sini. Di sini kita akan mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di kabin. Pertama, dari pedal rem. Ada dilihat ada 2 pedal di bawah. 1 pedal kopling di kanan. Biasanya yang di kanan ini kalau di mobil gas, kalau di bulldozer ini bagian kanannya ini untuk kopling, dan bagian kiri sama seperti mobil. Itu bagian rem. Dan untuk gasnya bukan di sini, tapi di sini. Nah, kita bisa mengatur kekuatan gasnya, seberapa mau kuat gasnya. Oke. Hanya kita masuk ke tuas kanan. Tuas kanan ini berfungsi untuk menggerakkan blade tadi. Kalau kita majukan, otomatis blade akan maju, akan turun. Kalau kita mundurkan tuasnya, kameramen tolong lihatkan. Kita mundurkan tuasnya, maka blade-nya otomatis akan naik. Blade ini bisa kita putar ke kanan, otomatis blade-nya akan memutar ke kanan. Kalau kita putar ke kiri, ya mutar ke kiri. Ada juga namanya kombinasi, yakni blade-nya ini bisa menyerong kayak gini. Yakni dengan cara memutar ini seperti ini. Bukan ini lagi kayak gini, tapi kayak gini dan kayak gini untuk kiri dan kanannya. Oke. Untuk bagian tuas kirinya ini untuk gas dan netral dan mundur. Kalau untuk maju, tuasnya ditekan ke depan, otomatis akan maju, dan netral di tengah, mundur di belakang. Oke. Sebelum untuk memajukan dan memundurkan, safety-nya untuk maju ini, maju ditekan klaksonnya sekali, dan untuk mundur ditekan klaksonnya 2 kali untuk peringatan bagi orang-orang sekitar. Dan untuk menggerakkan bulldozer ini kita harus melihat situasi sekitar. Aman nggak? Ada orang nggak? Jika ada orang, maka bulldozer ini tidak bisa digerakkan karena akan membahayakan nyawa orang lain. Lalu kita masuk ke tuas ini. Fungsi tuas ini tuh
untuk men-stop pergerakan. Jadi jika ini nampak dikunci dan dibuka. Jadi kalau dikunci pun jika tuas ini ditekan, maka otomatis tidak akan terjadi apa-apa karena ini terkunci. Kalau kita buka, lalu kita gerakkan ini, maka otomatis blade-nya akan bergerak. Sama juga dengan ini. Jika dikunci, maka otomatis tidak jalan. Walaupun full gas maksimal, otomatis tidak jalan. Jika dibuka, akan bergerak. Oke. Selanjutnya kita menginisiasi panel-panel yang ada di indikator. Ini karena bulldozernya mati, karena teknisinya ada keperluan, jadi ada panel ini di sebelah kanan ini panel bahan bakar, gambar bahan bakar. Di sini ada bahan bakar. Ini untuk melihat trek. Jika maju, jika treknya kasar atau permukaannya kasar untuk dilintasi, maka ini cara menggunakannya ini ada di sini. Ini kiri, ini untuk ini untuk ini. Oke. Yang ini nih untuk RPM. Untuk menaikkan RPM-nya nih ada di tuas kiri. Kalau ada bacaan up dan down-nya. Untuk up untuk menaikkan, down untuk menurunkan. Dan ada temperatur suhu dan apa namanya itu, panasnya. Di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan atau memakai alat bulldozer dengan instruktur Pak Ihsan Nasution. Baiklah, pertama-tama kita mengetahui komponen yang ada di sini dulu. Pertama, di sini ada pedal rem yang sebelah kiri dan pedal kopling sebelah kanan. Di sini ada tuas sebelah kanan berfungsi untuk menggerakkan blade. Jika tuas ini digerakkan ke kanan, maka blade akan berputar ke kanan. Jika tuas berputar ke kiri, maka blade akan berputar ke kiri. Jika tuas ditekan ke bawah, maka blade otomatis akan naik. Dan jika tuas digerakkan ke bawah, ke depan, maka blade akan ke bawah. Dan kombinasinya ada juga itu digerakkan ke samping, maka blade akan mengakomodasi X. Tuas sebelah kiri berfungsi untuk maju dan mundurnya bulldozer. Untuk maju, maka digerakkan ke depan. Contohnya, sebelum dimajukan, kita tekan gasnya dulu. Di sini ada komponen gasnya. Baik Pak, izin mengganggu waktunya sebentar Pak. Jadi kami dari desa WP observasi menggunakan tentang alat berat Pak. Jadi di siko awak juga kawan, mungkin mananya sedikit dari apa tentang alat berat. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Kurniawan dengan NIM 23073991. Perkenalkan, nama saya M. Haris Prayova dengan NIM 230735. Yang perkenalkan, nama saya Padal dengan NIM 230738. Untuk mencegah supaya tidak terjadi tergores silinder tadi itu apa Pak misal untuk mencegahnya? Itu yang selalu kita jaga, filter hidrolik
Tapi filter hidrolik itu kalau sudah nggak bagus, kadang-kadang filter hidrolik itu sudah sekian lama dipakai, filter itu malahan yang merusak, yang besinya pun bisa hancur, bisa pecah, bisa apa petah gitu ya. Filter itu yang kalau udah waktunya sekian, umpamanya 30 hari atau harus diganti kan. Jadi kalau udah lama nggak diganti, dia kan rusak, dia hancur, dia masuk ke Bisa nggak pengaruh rusaknya ke pompa itu Pak? pengaruh semua. Pengaruh gimana Pak? Pengaruh semuanya. Sebab yang dari filter tadi itu, hidrolik pompa yang rusak, dia rusak di pompa, diatur sama kontrol palas. Pompa diatur sama kontrol palas. Kalau kita yang mau mengangkat gitu ya kontrol palas yang itu. Nah, pompa yang memompakan untuk melewati jalur-jalurnya sampai ke bom. Albumnya. Nah, itu yang jadi semuanya berpengaruh dari tangki hidrolik sampai melalui filter hidrolik ke pompa, dari pompa ke kontrol palas yang mengatur kontrol palas, jadi langsung dia ke bucket. Nah, itu pengaturannya. Jadi kalau filter hidrolik udah nggak bagus, itu akan merusak. Dia terhisap. Filter hidrolik itu ada juga pakai peseng plat gitu. Kalau itu udah nggak bagus bisa dihisap. Udah sekian lama kan nggak diganti. Dia buntung, dihisap hidrolik nggak terhisap. Akhirnya apa ini terbawa? Seng. Filter ini yang Dan dihisapnya Pak. ya, dihisapnya. Pecah-pecah kan patah-patah. Berarti karena filter itu Pak bisa pengaruh ke kontrol palas itu Pak. Pengaruh kuat pengaruh. Batas wajar mengganti filter itu Pak? Ada apanya itu? Ada yang 500 jam, Meresam kerja. ada yang 50 jam, ada yang 100 jam gitu. Tergantung alat. Tergantung alatnya. Pertamanya kan kita punya apa kan 100 jam umpamanya kan. Sama juga dengan oli engine kan. Oli engine ini kan berapa umpamanya? 30 hari atau sekian jam. Pokoknya ada aturannya gitu kan. Kalau filter itu ada aturannya di katalog, di keterangan katalog ada pengaturannya. Filter hidrolik umpamanya 100 jam atau 50 jam gitu. Nanti hidroliknya juga harus itu berapa jam harus diganti hidroliknya. Cuma hidrolik itu setelah 2 putar dia akan berubah, enggak kekentalannya akan berubah. Untuk beda wakilan Nah, itu akan betul ya. rusak. Semuanya ada aturannya, nggak bisa dibiarkan aja gitu. Iya. Kita punya kendaraan, kita punya mobil, dibiarkan aja nggak diganti-ganti, oli nggak diganti, filter akibatnya buruk. Sama nih. Ini karena di sini lebih banyak lagi dari kendaraan mobil. Kalau mobil hanya sekedar untuk jalan aja gitu. Ini untuk bekerja. Semuanya dari oli hidrolik. Semuanya dari oli mesin, dari oli pokoknya pakai oli semua gitu. Ya. Oli SAE 90, SAE 40, SAE 10 dipakai semua. Enggak. Oke, di sini saya akan mengidentifikasi komponen pada well loader. Dapat kita lihat di sini ada well loader yang sedang diperbaiki. Itu kerusakannya ada pada C-nya. Pertama kita identifikasi dulu. Di sini ada kabinnya. Ini ada mesin, dan sistem pendinginan. Dapat kita lihat di sini bucketnya sedang diperbaiki. Ini lifting arm dan ini tilting, tilt lever. Bagian di sini ada dam silinder. Yuk kita bagian sininya lagi kita lihat. Di sini terdapat lampu. Ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengidentifikasi alat pada bentuk sini. Ini komputer.
Fungsi dari komplektor ini yakni untuk meratakan permukaan jalan yang tidak rata. Baik, ini kita pelajari sama-sama. Lihat di sini. Di sini kita lihat di sini ada drive motornya. Ini namanya drum drive motor. Oke. Di atas ini ada ada drum roller teman-teman. Nggak usah kalau terletak di sini nggak usah dipegang, panas. Drum roller. Seperti biasa di sini ada kabin. Coba tengok. Kabin. Nah, oke, di sini ada sama-sama kita lihat. Di sini ada frame from, frame one, dan ada well rear. Jadi ada sini teman-teman. Jadi ada final drive. Di sini ada frame rear. Seperti biasa, di sini ada engine. Ada cerobong asapnya tuh ditutup. Ada lampu. Knalpot kocak. Ada knalpot. Mungkin itu identifikasi sekilas dari komplektor ini. Kalau dari tombol-tombol di atas, kita tidak diperbolehkan naik ke atas karena tidak memiliki izin, karena ini hal yang diperbaiki orang, bukan alat dari perusahaan ini. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan komponen pada motor grader. Jadi ada blade-nya pada motor grader. Di sini ada articulated berfungsi untuk memudahkan motor grader bermanuver, dan ada lampu dan ada kabin. Nah, di sini ada mainframe-nya nih. Kita lihat di bawah ada circle-nya untuk menggerakkan blade tadi ya, supaya ke kiri dan ke kanan. Di sini ada scrub berfungsi untuk menghindari material kasar dari blade. Ini ada drop ball untuk sensitivitas ya. Di sini kita ingin melihat komponen di dalam kabin, tetapi karena kabinnya terkunci tidak bisa.